Halo semuanya, kembali lagi di channel Bus Indo. Masyarakat di sepanjang jalur Jogja-Surabaya tentu sudah tidak asing dengan perusahaan otobus yang satu ini. Sebagai salah satu PO yang sudah melayani jalur ini sejak tahun 1981. Bisa dibilang Sumber Group merupakan perusahaan otobus yang dibenci sekaligus dicintai oleh masyarakat di lintasannya. Dibenci karena perilakunya yang dulu sering ugal-ugalan di jalan, namun juga dicintai karena bus ini cepat, tepat waktu, dan tarifnya standar, dan sangat bisa diandalkan bagi para penumpangnya untuk mengejar waktu. Maka tak heran bus ini juga mempunyai banyak penggemar setia. Sasis legendaris yang pernah digunakan oleh Sumber Kencono adalah sasis bus Dongfeng yang mulai didatangkan pada tahun 2008. Agak sulit untuk menemukan tipe sasis Dongfeng yang dipakai oleh Sumber Kencono. Tetapi setelah mencari dari berbagai sumber, diperkirakan tipe sasis yang digunakan adalah Dongfeng EQ6120 KSD. Karena inilah satu-satunya sasis mesin depan buatan Dongfeng yang mempunyai panjang 12 meter. Besar kemungkinan sasis ini masuk melalui PT Indo Dongfeng Motor yang pada kurun waktu sama banyak mendatangkan bus medium Dongfeng. Saat itu sasis merek Dongfeng tergolong barang baru. Bahkan untuk kelas Digbus dengan mesin depan hanya Sumber Group saja yang menggunakannya. Entah apa alasan Sumber Group memilih sasis ini, mengingat jumlah yang didatangkan cukup banyak, mencapai puluhan unit dan semuanya menggunakan karoseri Laksana. Bus Dongfeng Sumber Kencono mudah dikenali dari kaki-kakinya yang menggunakan baut 10 dan juga dari besar ukuran engine bay di samping pengemudi. Saking besarnya engine bay ini sering disebut juga dengan peti mati berjalan. Ciri khas lainnya adalah seat tunggal untuk kursi baris paling depan. Suara mesinnya juga khas karena lebih keras dibandingkan dengan mesin merek lain. Untuk sektor mesin, sasis Dongfeng EQ6120 KSD menggunakan diesel Yuchai YC6G27020. Konfigurasi 6 silinder inline 7800 cc dan sudah dilengkapi dengan turbocharge, keluaran Honeywell plus intercooler. Tenaga maksimal Yuchai ini adalah 270 PS pada 2500 rpm. 55 PS lebih besar dibanding Hino AK215. Yang istimewa dari mesin ini adalah torsi raksasanya yang mencapai 1080 Nm pada 1500 rpm. Torsi ini bahkan masih lebih jauh besar jika dibandingkan dengan Hino RK260 yang hanya bertorsi 750 Nm. Dengan torsi sebesar itu, maka wajar saja jika si Dongfeng mempunyai performa ganas di jalanan, baik itu urusan tarikan maupun top speednya. Saat pertama kali muncul, sasis ini membuat gempar dunia perbusan di Indonesia karena tenaganya yang memang sangat besar, sehingga mampu berlari kencang dibanding para kompetitor. Rasio transmisinya juga sangat panjang. Beberapa sopir mengatakan bus Dongfeng ini mampu dipacu lebih dari 140 km per jam. Rekor kecepatan yang cukup fantastis untuk saat itu, bahkan hingga sekarang. Namun ternyata tenaga besar tersebut tidak diimbangi dengan rem yang mumpuni. Meskipun sebetulnya sasis Dongfeng sudah mengaplikasikan rem full air brake dengan ukuran tromol yang lebih besar dibandingkan dengan Hino. Rem Dongfeng dikenal kurang pakem dan juga sering selip, apalagi jika musim penghujan. Sebetulnya pihak garasi Sumber sudah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah rem ini, mulai dari penambahan retarder, penggantian tromol rem bawaan pabrik, bahkan menambah karung pasir di bagian bagasi agar rem bus lebih menggigit. Namun ternyata semua hal itu belum cukup untuk mengatasi masalah rem si Dongfeng ini. Masalah lainnya adalah sasis yang terlalu rigid dan juga pernya yang keras. Selain berpengaruh ke kenyamanan penumpang, dua hal tersebut juga berpengaruh ke daya cengkram ban ke aspal, utamanya ketika bus dalam keadaan menikung. Akibat masalah rem inilah kemudian sasis Dongfeng sering mengalami kecelakaan, dan mencapai puncaknya ketika Sumber Kencono Dongfeng mengalami kecelakaan di Ngawi.
Pasca kecelakaan inilah kemudian banyak sasis Dongfeng milik Sumber Kencono mulai dijual hingga habis. Sumber Group pun kembali menggunakan sasis Hino AK8 untuk bus ATB dan Hino RK8 untuk kelas patas. Setelah dijual, sebagian besar bus Dongfeng milik Sumber Kencono jatuh ke tangan PO Parahyangan di Jawa Barat dan masih dioperasikan sebagai bus karyawan. Sebagian lagi jatuh ke tangan PO Laju namun kini sudah tidak diketahui nasibnya. Dan setelah pembenahan besar-besaran di manajemen dan dengan mengganti nama menjadi Sumber Selamat dan Sugeng Rahayu, kini stigma negatif dari Sumber Group menghilang dan membawa hal positif untuk penumpang dan perusahaan. Berikut adalah informasi tentang sasis Dongfeng yang legendaris. Jika kalian punya pendapat lainnya atau pengalaman selama naik sasis bus Dongfeng, bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe untuk video selanjutnya dan terima kasih banyak sudah menonton video ini.